Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Dompu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 16 Dompu, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam taubat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah atau guru yang mewakili untuk memberikan kata sambutannya kepada Ibu Nur Aini SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan dari calon guru penggerak angkatan 10 SDN nomor 16 Dompu, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Suryansa SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Adapun tujuan kegiatan diseminasi yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak ini adalah untuk berbagi informasi atau pandangan-pandangan baru yang didapat oleh calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru. Dan adapun tujuannya yang kedua adalah mensosialisasikan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah untuk menumbuhkan peserta didik yang budi pekerti kepada semua peserta didik. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya tidak panjang lebar. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama untuk Bapak Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak. Kami dari semua rekan guru mendukung sepenuhnya ikut membantu Bapak selama kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Semoga Bapak bisa melanjutkan pendidikan ini dan maju terus untuk kedepannya. Terus yang kedua, saya minta kepada semua rekan guru untuk ikut berpartisipasi, bekerja sama, berkolaborasi dalam melaksanakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita ini agar terwujudnya visi misi yang disusun oleh calon guru penggerak kita, agar terciptanya peserta didik kita, peserta didik yang berakhlak mulia, yang kreatif, inovatif, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah saya mengharap kepada semua Bapak Ibu guru agar bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Suryansa SPD MPD kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, saya akan memaparkan tentang budaya sekolah kita. Ya, apa itu budaya sekolah? Dan mengapa budaya sekolah itu penting? Ya. Budaya positif, ya, yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan antara lain Selasa literasi, Jumat mengaji, Seraful Anam, ya, kemudian sambut lepas siswa, pramuka, ya, ada sarapan bersama, Kamis budaya, dan gotong royong. Nah, eksplorasi konsep budaya positif, perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma ini dari ya kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru. Nah, antara lain paradigma menurut teori kontrol, kemudian hukuman atau konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, makna disiplin, nilai-nilai kebajikan, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ada sebuah soal, ini coba buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menempatkan satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B, ya, boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi ada benda berharga di Bapak dan Ibu. Benda ini sangat berharga bagi Bapak dan Ibu untuk kelangsungan hidup Bapak dan Ibu. Artinya ini harus dijaga. Walaupun datang si A, si B, si C, si D yang datang berusaha membuka tangan Anda, apa yang Anda lakukan? Ya? Menurut saya Pak, tetap komitmen pada pendirian saya. Iya, kita komitmen karena ini. Nah, ini sama yang kita upayakan dalam kegiatan kita, tugas kita. Ya. Di sini ada rahasia yang kita pegang. Jadi walaupun bujuk rayu atau apapun yang dilakukan oleh teman yang lain suruh membuka itu, kita harus bagaimana begitu?
ya tetap mempertahankan ya. Lanjut. Perubahan paradigma kontrol ilusi. Ilusi itu apa? Mimpi ya. Ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian guru mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya apa? Bapak dan Ibu, kritik ya membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kalau ada kesalahan anak-anak, kita kritik ya, tetapi kritik yang membangun ya, bukan kritik yang menjatuhkan. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Pada ini ada dua ya, stimulus dan teori kontrol. Pada stimulus, realitas kebutuhan kita sama. Kita butuh untuk makan. Kita butuh untuk melanjutkan kehidupan kita. Nah, sama seperti kita datang sekolah ini, kita butuh untuk apa kebutuhan sih Bapak Ibu? Ya, kebutuhan menerima ilmu. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus atau respon. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Antara A dan si B itu berbeda. Begitu juga cara pandang kita pada anak didik kita. Ya. Jumlah siswa kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya cara-cara yang kita lakukan atau pendekatan yang berbeda-beda supaya dalam menerima atau menerjemahkan ilmu yang kita berikan. Nah, kemudian setiap orang memiliki gambaran ganda atau gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, bukan orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan model berpikir menang-menang. Jadi bukan menang kalah. Jadi ini adalah perbedaan antara perubahan ya paradigma teori kontrol antara stimulus dan teori kontrol. Lanjut. Makna disiplin. Apa yang makna disiplin? Nah, makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Ya. Bahwa pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Lanjut, dia menyatakan bahwa arti dari kata lain disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin atau murid pengikut, untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah intrinsik dan ekstrinsik di dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan nilai atau mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan kita antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita harapkan. Ya. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman hukuman atau penghargaan. Nah, modifikasi perilaku manusia secara instinktif, ya, untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya yang mereka percaya. Itu instinktif dari dalam diri. Sedangkan dari luar instinktif, ekstrinsiktif, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada siswa ya, atau anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini itu bersifat satu arah dari pihak guru memberikan hukuman. Contoh, anak-anak yang berkelahi kita langsung menghukum, ya, tanpa melalui kesepakatan, ya. Tanpa melalui kesepakatan, hukuman diberikan bisa berupa fisik dan berupa psikis. Yang fisik itu yang bagaimana, betul? Langsung pukul, ya. Yang psikis, ya, contohnya memarahi sehingga dia dong, ya. Ya. Kemudian konsekuensi, yaitu sesuatu hal yang sudah disepakati murid, kemudian murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memiliki hubungan tawaran bukan pemaksaan, kemudian untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita melihat siswa, ya, yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukum, tapi melakukan restitusi. Apa langkah-langkah restitusinya? Buat kestabilan dia. Umpamanya dia lagi marah, stabilkan dulu. Nah, kenapa kamu marah, nak? Ya. Nah, atau kenapa kamu menangis? Kenapa kamu melakukan itu? Ya. Kemudian dibuat kalau dia merasa bersalah. Nah, buat dia merasa bersalah. Itu restitusi. Kemudian setelah itu kita bukan menghukumnya, ya, tetapi kita harus memberikan jalan keluarnya. Apa kira-kira menurut dia jalan keluarnya? Oh, ya, umpama dia memukul teman, ya,
Nah, cari dulu kenapa alasan dia memukul teman. Ya, setelah itu apa? Nah, kalau memukul teman itu dia melanggar keyakinan kelas, ya, buat dia merasa bersalah. Kalau dia sudah merasa bersalah, kemudian kira-kira untuk memperbaikinya lalu jalan apa? Dia mungkin minta maaf, ya. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang memberikan solusi. Nah, itu namanya langkah restitusi. Lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid anak menjaga waktu yang panjang. Kalau kita hukum siswa itu pasti dia punya rendah. Minimal dia ingat. Kadang-kadang dia trauma. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman murid anaknya menjaga untuk jangka panjang UPD. Nah, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat keadilan hukuman, ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Kalau konsekuensi korban mendapat, ya, mendapat ganti, ya. Kemudian murid akan tersakiti kalau hukuman murid atau anak dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi, dan murid akan mendapatkan penguatan kalau restitusi. Nah, ini adalah langkah-langkah hukuman atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi itu merupakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Dia adalah bukan tawaran, tapi bukan paksaan, ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar-dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi itu menguatkan. Hukuman, ya. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat ke sekolah, membersihkan coretan. Nah, ini adalah bentuk hukuman, ya. Jadi hukuman ini dia akan memberikan efek, ya, efek jerah, dan juga ada efek yang lain, bisa dom lama-lama itu. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan hukuman, ya. Mari kita rubah ke langkah-langkah restitusi supaya pribadi anak itu bisa berubah, ya, tanpa tidak ada yang tersakiti. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu adalah menghukum. Nah, ini contoh dari dihukum oleh penghargaan. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya, dari hukuman atau dihukum oleh penghargaan ini. Antara lain pengaruh efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung atau bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Oh iya,
Saya setelah dapat piagam, alhamdulillah piagam, akhirnya down dia. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi dan menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Nah ini besok lusanya harus kita lakukan. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas, ya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas lebih konkret dan akan lebih mirip dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan serta dipakiti secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kesepakatan kelas. Nah, contoh kesepakatan kelas: mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan, kembali dulu. Ya, minta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak mengganggu teman yang beribadah, tidak menyontek ketika ulangan, membantu teman yang kesulitan, berkata sopan dan santun. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas ini, ya, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Di sini kalau menghormati sudah menggabungkan antara membantu teman kesulitan, perkataan sopan, ya. Nah, mendengarkan, tidak menyela pembicaraan orang lain, ini sudah digabungkan. Jadi menghormati diri sendiri dan orang lain, saling menyayangi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab dan menghargai teman. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang sifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Dan yang keempat itu kebebasan. Ini kebutuhan manusia. Kemudian yang kelima itu kesenangan. Nah, mari kita identifikasi masalah seperti ini. 5. Seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa mungkin jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon seperti aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar. Kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita, yaitu penghukum. Nah, posisi penghukum itu yang bagaimana Bapak? Nah, contohnya ada siswa yang terlambat, ya? Yang terlambat kebetulan jam olahraga karena terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ya, saya terlambat bangun. Nah, akhirnya Pak Guru olahraganya kamu lari keliling lapangan. Nah, ini jenis hukuman, ya. Ini adalah jenis hukuman. Nah, posisi pemantau. Apa sih posisi pemantau itu? Ya.
Kira-kira ada yang tahu apa posisi pemantau? Tadi dari sudah. Pemantau itu memberikan nasihat, ya, memantau kegiatannya. Jadi kita boleh seperti terlambat, ya. Seperti tadi siswa yang terlambat itu nggak boleh, nanti kalau terlambat, nah, bisa bahaya nanti, ya. Apa bahayanya? Ya, yang pertama telat kita masuk pelajaran. Ya, yang rugi siapa? Nah, ini adalah yang ngomong-ngomong seperti ini adalah sebagai posisi pemantau. Kemudian posisi terbuat merasa bersalah. Ya. Posisi buat merasa bersalah. Kita arahkan anak itu sebagai oh iya salah yang saya lakukan. Ya, dia menyadari bukan kita yang menghukum bahwa dia salah, tapi dia sendiri yang merasakan oh iya saya terlambat ini karena saya salah ini, mungkin tadi malam tuh ya dia bangun tidur telat karena tadi malam mungkin main game, dia akan merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman, ya, posisi sebagai teman itu ini posisi guru bukan itu ya. Ya, ini posisi guru, bukan posisi siswa. Ya, kita bisa, ya, guru itu bisa bersifat seperti posisi penghukum, pemantau, pembantu salah, teman, ya. Nah, kemudian ada manajer. Apa posisi manajer? Bagaimana kita mengarahkan kepada anak-anak itu sehingga dia mulai dia mengakui rasa bersalah kalau dia bersalah, sampai alternatif apa pemecahan masalahnya, sehingga siswa itu dia tidak merasa kita diintimidasi, ya, tidak merasa bahwa dia itu oh kamu salah harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, tetapi guru sebagai manajer di sini dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tanpa, ya, siswa dirugikan, tanpa siswa tidak dihukum, ya, tapi dia akan muncul kesadaran dirinya, oh ya saya ini ternyata perbuatan saya salah, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya. Nah, oleh karena itu saya akan berjanji, ya, bahwa saya tidak akan mengulangi lagi dan ke depan saya harus berbuat seperti ini dan sebagainya. Sehingga dia sudah lari ke perbuatan-perbuatan menuju yang arah yang lebih baik. Ada. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama tuh menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkahnya. Contoh menstabilkan identitas. Kamu punya alasan mengapa untuk melakukan itu? Nah, kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang di sini ini menanyakan keyakinan. Kalau sebelah sini ini validasi tindakan. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ya.
contoh kata-kata atau kalimat dalam segitiga restitusi. Apa kalimat yang harus kita ungkapkan? Nah, ini adalah contoh cara menstabilkan identitas, ya. Kemudian cara memfasilitasi tindakan masalah. Ya, contoh pertanyaannya, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini contoh langkah-langkah restitusi. Lalu, nah, kenapa restitusi itu penting? Ya, yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Kemudian kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, dengan apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu kita hendaknya berada di posisi mana? Di 5 posisi kontrol tadi. Apakah sebagai penghukum, kemudian apa sebagai, ya, coba balik tadi, ya. Nah, mustahil yang sebelah tadi. Nah, ini posisi kontrol. Hendaknya kita memilih di antara ini yang paling bagus, yang paling baik itu yang mana? Posisi mana? Adalah posisi manajer. Ya, artinya bisa menyelesaikan masalah itu tanpa ya menimbulkan masalah yang baru. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham kira Bapak dan Ibu, ya. Saya kira untuk pemaparan saya pada designasi ini saya akhiri. Atau ada pertanyaan? Kalau ada, baik. Saya akhiri designasi ini. Bilangi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi oleh calon guru penggerak tentang budaya sekolah. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pertanyaan, usul atau saran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh pemaparan yang sudah dijelaskan di depan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu kadang sebagai guru di dalam kelas itu kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana supaya enggak menghukum? Cara apa yang bisa dipakai oleh Bapak di dalam disiplin positif? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak calon guru penggerak untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Ibu Rama yang menanyakan tadi tentang bagaimana seorang guru itu terpancing emosinya di dalam kelas ketika
anak melanggar aturan. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita terpancing emosi, berarti kita itu merespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Ya. Ini biasanya karena ada perasaan negatif. Kita punya pandangan negatif sehingga kita merespon dengan marah. Misalnya karena asumsi bahwa anak negatif atau label negatif pada anak tersebut, yaitu mungkin anak itu nakal, ya, atau sengaja, atau orang tuanya lelah dan gak ada waktu, ya mari kita terangkan itu. Nah, sebelum proses disiplin positif, ya, penting kita ingat bahwa setiap individu itu mempunyai perilaku, ya, mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Perilaku ini disebabkan karena anak ingin memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi atau orang lain emosi. Ya. Kalau anak melihat dengan positif, maka tidak hanya perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, saat menerapkan disiplin positif ini, disiplin positif itu kita harus tahu intinya apa sih fungsi dari disiplin positif, ya. Karena tujuan disiplin positif itu adalah supaya anak belajar mengendalikan diri sesuai dengan tujuannya dan nilai yang dipercayai bersama di rumah dan di sekolah. Nah, langkah awal dari disiplin positif ini yaitu kita bahas dan menyepakati apa yang jadi tujuan bersama. Nilai apa yang bisa kita percaya untuk dijaga serta peran anak dan orang tua. Kesepakatan bersama inilah menjadi rujukan kita untuk melakukan komunikasi yang baik. Nah, sepakati juga harus kita sepakati apa konsekuensinya dari apa yang akan dilakukan oleh kita maupun orang tua. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka pelanggar dan pastinya anak belajar akan melakukan kesalahan. Bisa jadi dasar diskusi apa yang kamu lakukan, apa perbuatan kamu yang tidak terpenuhi. Ya. Apakah kamu mengganggu kebutuhan orang lain dengan perilakunya ini? Nah, apa kamu butuh bantuan? Lalu kesepakatan bersama apa yang perlu kita nyatakan dengan positif dalam melihat anak untuk memahami proses yang akan dipahami oleh anak. Jadi mari kita tenangkan dulu. Kita kembali bahwa kita ini, tugas kita ini, kita menghamba pada murid. Jadi ada beberapa alasan sehingga kita perlu menanyakan kepada anak itu, kenapa sih anak itu berbuat demikian? Mari kita lakukan restitusi. Saya kira itu jawabannya mungkin bisa dipahami bersama Bapak Ibu. Jadi kita ini menghamba kepada anak. Menghamba itu bukan menyembah, tapi kita ini menuntut anak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kita tidak menggores kertas putih, tapi kita ini hanya menebalkan garis tangan yang sudah ada pada diri anak itu. Jadi mari kita didik anak didik kita sesuai dengan kodratnya,
Kodratnya ada dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zamannya. Jadi saya kira itu yang perlu ya saya jawab ya. Jadi mari melalui kesempatan ini mari kita sama-sama mulai berubah ya. Mari kita lakukan atau membimbing anak-anak kita untuk mencapai cita-citanya. Mari kita laksanakan KBM dengan yang berpihak pada siswa. Kemudian sesuaikan dengan tuntutan zamannya. Nah, lupakan cara-cara lama yang dimana kita masih berpusat pada guru. Namun sekarang mari kita rubah menjadi pembelajaran yang asik, menyenangkan dan bergembira. Saya kira hanya itu bisa dipahami Bapak Ibu. Oke. Baik, kami masih buka sesi tanya jawab. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas. Selamat pagi dan semangat. Semangat. Oke, pada hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan membuat dulu tentang aturan kelas. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa aturan kelas? Apa aturan kelas? Tidak boleh berantem. Itu contohnya. Jadi, aturan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati tentang tata tertib dan keyakinan kelas kita. Ya, artinya contohnya tadi apa saja sih yang masuk kita aturan kelas itu? Tidak boleh berantem, apa lagi? Sampai sembarangan. Nah itu semua dari aturan kelas dan keyakinan kelas. Nah sekarang kita akan menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Kita sepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya aturan yang kita buat untuk kita taati. Nanti anak-anak akan Pak Guru kasih kata seperti ini ya. Anak-anak tinggal nulis apa yang kemauan anak-anak atau keinginan dari anak-anak. Ya, oh saya ini umpamanya maunya keyakinan Pak tidak boleh datang terlambat. Tulis di sini. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian nanti akan kita tempelkan di sini. Ya, kita akan tempelkan di sini. Jadi kalau memang itu ada yang sama tulisannya, nanti kita pisahkan Pak Guru, pisahkan di sebelah sini. Ya. Iya Pak. Jadi apa keinginan anak-anak, ya, apa yang akan anak-anak lakukan supaya kelas kita ini nyaman, ya. Nah itu kita akan buat keyakinan kelas. Nah sekarang Pak Guru akan bagikan ini apa yang Bapak yang akan anak tulis nanti? Keyakinan kelas. Nah, ini dulu bagian satu-satu ya. Ya.
Kedua. Kalian maunya apa? Tulis di kertas yang Pak Guru bagikan. Sudah silakan tadi. Apakah masuk keyakinan kelas atau di tata tertib? Coba ya, sudah mana masuk? Masuk dulu ini. Detensi. Ya. Terus. Ada sudah lagi? Masuk. Ayo. Sudah, satu. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita, berarti keyakinan kelas kita ini menjadi patokan aturan ya yang harus kita taati dan kita jalankan. Kita sudah setuju tidak, Asri? Kalau sudah setuju, ini menjadi patokan kita. Nah, ketua kelas nanti dicatat keyakinan kelas kita ini, ya, dicantik, kemudian ditempel di kelas supaya kita bisa melihat dan membacanya. Oke, untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, mari kita ikuti hal yang sudah kita sepakati. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya terlambat. Kenapa? Karena sering bermain game. Dan kami berangkat di Bandung. Ya Bu, makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari dulu. Oke. Adelia ya? Iya. Apakah Adelia tahu kenapa Adelia dipanggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tadi Bapak dengar dari laporan wali kelasnya Adelia sering terlambat. Iya betul begitu. Iya Pak, saya sering datang terlambat. Tadi Adelia datang jam berapa? Tadi Adelia datang jam 7.40. Apakah Adelia tahu peraturan di sekolah kita?
Jam berapa kita biasanya masuk? Sampai kita masuk jam 7.30. Berarti Adelia Sudah terlambat. sudah terlambat. Ya, setiap manusia itu pasti pernah melaksanakan atau melakukan kesalahan. Bapak juga pernah datang terlambat. Nah, tapi di sini kita harus saling berbagi, ya. Kita harus belajar bersama agar tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Iya, Pak. Apakah Adelia mau mengulangi lagi? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, Adelia pasti memiliki keyakinan kelas. Ya, Iya. apa keyakinan kita kelas? Keyakinan kelas kita. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Ya. Coba ceritakan sama Bapak alasan kenapa Adelia datang terlambat. Karena bergadang bermain game. Begadang bermain game, jadi Adelia asik main game sampai larut malam sehingga bangunnya telat itu. Ya. Bapak kepala sekolah sebenarnya tidak melarang Adelia untuk main game, tapi harus ingat waktu, ya. Main game jangan sampai larut malam supaya bangunnya tidak kesiangan, ya. Nah, sekarang bersediakah, ya, atau apakah kamu bersedia, Adelia bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, jadi itu ya, jangan ulangi lagi ya. Pak. Sekarang Pak Kepala Sekolah tanya, apakah datang terlambat itu termasuk keyakinan kelas? Tidak, Pak. Hah? Tidak, ya? Berarti sudah melanggar keyakinan kelas, ya? Nah, tadi keyakinan kelas kita itu apa saja tadi? Datang tepat waktu dan menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan itu adalah salah satu atau dua dari keyakinan kelas kita, ya. Nah, kapan kira-kira hal ini kamu lakukan? Apakah mau berhenti melakukan kegiatan ini atau bagaimana? Berhenti, Pak. Mau berhenti, ya. Nah, kira-kira kapan? Insya Allah mulai besok. Mulai besok, ya. Baik. Ya, kamu sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Nah, Bapak akan doakan semoga kamu menjadi anak yang pandai dan selalu mematuhi peraturan kelas, ya. Iya, Nah, Pak. sekarang Adelia boleh ke kelas, ya, boleh istirahat, ya. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Azahra, kelas 5 SDN 16 Doku. Saya merasa senang dengan Bapak Kepala Sekolah. Ketika saya melakukan kesalahan, Bapak Kepala Sekolah tidak menghukum saya, tetapi ditanyakan dahulu penyebab masalah tersebut. Saya berusaha memperbaiki kesalahan yang saya perbuat. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga saya bisa melakukan tata tertib sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hafiz, ya. Hafiz tahu kenapa Bapak di sini? Ya, baik. Kemarin Pak Guru kepala sekolah ini mendengar laporan dari guru kelas, ya. Katanya
katanya Hafiz membuat koma dalam kelas, betul? Ya Pak, habisnya kesel sih. Kenapa kesal? Hafiz terus menerus mencontoh hasil pekerjaan saya di dalam kelas Pak. Ya wajar lah, bisa kesal. Lantas apa yang kamu lakukan terhadap Hafiz? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Hafiz dan tanpa sadarnya saya menghina Hafiz Pak. Jadi kalau begitu pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iyalah Pak, masa saya diam saja? Kan saya bersusah payah untuk mengerjakannya. Tapi Hafiz mau menyentek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu teruskan marah-marah karena tidak, ya. Karena kamu capek-capek terus dia dapat nyontek, ya. Nah terus apa yang kamu lakukan dengan dia? Apa tindakan? Saya harus saling menghormati antar teman Pak. Sekarang kamu pikirkan apa tindakan itu terhadap Hafiz sudah baik. Kalau begitu, menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kamu lakukan itu apa? Kami selalu bersabar Pak. Ya, sabar, tidak menghormati orang lainnya. Nah, menurut kamu saling menghormati itu penting tidak? Penting Pak. Nah, kalau penting baik. Kalau menurut kamu, nah apa yang harus kamu lakukan? Selalu bersabar. Ya, bersabar ya. Kamu bersedia nggak Bersedia, untuk Pak. memperbaiki ini, Bersedia. ya, perilaku ini? Bersedia Pak. Ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru kelas Pak. Iya, tepat sekali tindakanmu ya. Tetap semangat ya. Ya. Sekarang silakan kamu kembali ke dalam kelas. Ya, ingat kepada teman itu, mari kita bersabar ya, saling menghormati ya. Ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Terima kasih, perubahannya Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan kepala sekolah untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN 16 Dompu mengucapkan selamat kepada Bapak Suryansah SPD MMPD yang telah menyelesaikan kegiatan diseminasi budaya-budaya positif. Saya melihat Bapak Suryansah adalah pribadi yang menyenangkan, kreatif, dan pribadi percaya diri yang baik. Budaya-budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Suryansah berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Perubahan dan pembiasaan-pembiasaan tersebut saya yakin jika dilaksanakan akan membentuk pribadi yang baik untuk siswa. Dan saya doakan untuk Bapak Suryansah SPD MMPD bisa melanjutkan pendidikan calon guru penggerak dan maju terus untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Fatimah, guru SD 16 Dompu sebagai guru senior di SD 16 Dompu, mengucapkan selamat kepada Bapak Pak Suryansah yang telah melaksanakan tugas calon guru penggerak. Jadi menurut saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Suryansah SPD MMPD ini tentang
bahaya positif budaya, ulang lagi dari awal. Nggak usah. Oh iya, budaya positif yang sangat bagus dan sudah ditetapkan di sekolah terutama mengenai disiplin positif siswa. Siswa masih banyak siswa yang di sekolah yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya hanya karena faktor instruksi bukan karena dalam diri mereka dan bukan kesadaran mereka. Kami sebagai guru sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami mengetahui gimana cara memposisikan diri kepada siswa dan guru sebagai mengajar dan menanamkan perilaku instructistik sehingga dapat melaksanakan budaya positif karena kesadaran masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.